Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wassohbihi wa mawalah. Kembali lagi di Ami Teguh Channel New. Mustafa Kemal Atatürk, penghancur Turki, Yahudi yang menyamar sebagai Muslim. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, untuk membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pada video-video berikutnya. Dan apabila Anda suka dan menurut Anda bermanfaat, silahkan like dan share. Dilansir oleh eramuslim.com. Ada pertanyaan dari seseorang perihal Kemal Atatürk kepada eramuslim.com. Setiap buku pelajaran sejarah kita selalu dituliskan bahwa Mustafa Kemal Atatürk adalah bapa dari bangsa Turki. Tetapi setelah saya membaca Era Muslim, Mustafa Kemal adalah salah satu agen Yahudi yang dikirim oleh Yahudi Internasional untuk menjatuhkan pemerintahan Sultan Hamid II. Jejak kejahatan Mustafa Kemal Atatürk yang tak terlupakan umat Islam dunia. Yang ingin saya tanyakan, siapa sebenarnya Mustafa Kemal Atatürk? Apakah dia seorang Yahudi atau bukan? Lalu apakah dia berjasa bagi bangsa Turki sehingga oleh beberapa buku sejarah ditulis sebagai bapak bangsa Turki? Umat Muslim dunia menolak lupa. Bubarnya dinasti Turki Utsmani dan lahirnya Mustafa Kemal Atatürk, Yahudi yang menyamar menjadi Muslim. Tolong dijawab ya Pak. Banyak tulisan di Era Muslim ini yang membuat saya jadi mengetahui sejarah dunia yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis penanya. Dijawab oleh eramuslim.com. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah resmi yang kita kenal dan diajarkan di sekolah-sekolah memang sangat subjektif dan sangat didominasi oleh pandangan sekuler Barat, yang banyak diantaranya Islamofobia. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika duduk di sekolah dasar, buku-buku sejarah menyatakan kepada kita jika Islam baru masuk ke Nusantara di abad ke-14 Masehi lewat para pedagang India dari Gujarat. Padahal pandangan ini berasal dari Snow Akhurgronje dan ternyata salah besar. Bukti-bukti otentik menyatakan jika Islam sudah ditemukan di pesisir barat Pulau Sumatera di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Bahkan Barus, nama kota kecil di pesisir barat Sumatera itu, sudah memiliki hubungan dagang dengan Mesir di saat Nabi Musa alaihissalam masih hidup. Ini fakta sejarah yang sengaja dikaburkan tangan-tangan kekuasaan yang anti-Islam. Untuk lengkapnya, silakan baca Era Muslim di GES edisi 9 dan 10, The Untold History, yang membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah Islam di Indonesia ini. Nah, Mustafa Kemal memang seorang Yahudi dari sebuah kota di Turki bernama Tesalonika, Yahudi Dumamah. Mustafa merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi Internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi Internasional inilah, kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret tahun 1924, hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Mustafa Kemal naik menjadi penguasa dan menghancurkan seluruh kehidupan beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang mason dari Lajni Dana. Selama berkuasa, Mustafa Kemal memperlihatkan watak seorang Yahudi asli yang sangat membenci agama. Pernah suatu hari saat berkuasa, setelah melarang azan menggunakan bahasa Arab dan hanya diperbolehkan berbahasa Turki, Mustafa Kemal melewati suatu masjid yang masih mempergunakan azan dengan bahasa Arab. Seketika itu juga dirinya merobohkan masjid itu. Cerita yang lain mengatakan, ketika Mustafa mewajibkan setiap orang Turki memakai topi barat yang kala itu di Turki lazim dianggap sebagai simbol kekafiran, maka barang siapa yang tidak mau menuruti perintahnya memakai topi, orang itu akan dihukum gantung. Hasilnya, banyak lelaki Turki yang digantung di tiang-tiang gantungan yang sengaja dibuat di lapangan-lapangan kantor pemerintahannya. Deislamisasi dan juga terhadap agama lainnya di Turki selama kekuasaan Mustafa Kemal ini benar-benar keterlaluan. Barang siapa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kejahatan-kejahatan orang yang oleh Barat disebut sebagai Bapak Turki modern ini, ada dua buku karya Dr. Abdullah Azam yang saya rekomendasikan, yakni Al-Manaratul Mafkudah, Majalah Al-Jihad, Pakistan,
1987, dan Hitmul Khilafah wa Binauha, Markaz Asis Syahid Azam Al-Ilami, Pakistan. Di dalam buku pertama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Abdullah Azam memaparkan kejadian sakitnya Mustafa Kamal menjelang sakaratul mautnya yang sungguh-sungguh mengerikan. Abdullah Azam menulis, Mustafa Kamal terserang penyakit dalam sirosis hepatitis disebabkan alkohol yang terkandung dalam komer. Cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin GO akibat amat sering berbuat maksiat. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, ascites dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil. Darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Selama sakit Mustafa berteriak-teriak sedemikian keras sehingga teriakannya menerobos sampai ke teras istana yang ditempatinya. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Beratnya hanya 48 kg. Giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat sehingga ia tidak bisa tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau bagaikan bau bangkai. Walau demikian, Mustafa masih saja berwasiat, jika dia meninggal maka jenazahnya tidak perlu disolati. Pada hari Kamis, tanggal 10 November tahun 1938 jam 9:05 pagi, pergilah Mustafa Kamal dari alam dunia dalam keadaan dilaknat di langit dan di bumi, tulis Abdullah Azam. Nauzubillahi min zalik. Majalah Al-Mujtama, Kuwait pada tanggal 25 Desember tahun 1978 edisi 425-426 memuat sebuah dokumen rahasia tentang peranan dan konspirasi kaum Yahudi di dalam menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Dokumen ini berasal dari sebuah surat yang ditulis Duta Besar Inggris di Konstantinopel, Sir Gebrard Lauder, kepada Menteri Luar Negeri Inggris Sir C. Harding pada tanggal 29 Mei tahun 1910. Dalam dokumen tersebut dipaparkan secara rinci bagaimana kaum Freemason melakukan penyusupan ke berbagai sektor vital pemerintahan Turki untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dan mengangkat Mustafa Kamal Ataturk, untuk menghapuskan kekhalifahan Islam di Turki. Bahkan kaum Mason Turki ini berhasil masuk dalam lingkaran pertama Sultan Abdul Hamid II sehingga banyak kebijakan-kebijakannya yang disabot atau disalahgunakan. Mungkin demikian dulu paparan soal Mustafa Kamal ini yang oleh sejarah resmi disebut sebagai Bapak Turki, Ataturk padahal seharusnya dia disebut sebagai penghancur Turki. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hatur Nuhun Sadayana.